balik lagi di 180 Hangout. Gimana nih kabar kalian? Baik-baik aja kan semua? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat, terus studi kalian lancar, tetap fokus yang pastinya. Aku juga berdoa buat keluarga kalian ya, semoga keluarga dan orang-orang terdekat kalian semua sehat. Kalau misalkan ada yang kurang sehat, jangan lupa untuk doain mereka ya guys, karena kita harus percaya nih bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus itu mampu untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Guys, aku tahu banget sih, kalian pasti udah gak sabar kan mau dengerin firman Tuhan. Nah, tapi sebelum itu, aku mau ajak kalian untuk doa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas hari ini ya Tuhan. Kau memberikan kami kesempatan untuk bisa mendengarkan firman-Mu lagi ya Tuhan di minggu yang baru ya Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa agar Kau siapkan hati dan telinga kami ya Tuhan untuk mendengarkan apa yang ingin disampaikan ya Tuhan, agar kami bisa melakukan pesan-pesan yang ingin kami lakukan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa hari ini bukan suatu kebetulan ya Tuhan. Kau jamah hati kami ya Tuhan, agar kami bisa fokus ya Tuhan, meskipun keadaan di saat ini kami masih bisa online doang ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa itu bukan suatu kekurangan ya Tuhan. Tuhan, kami ingin menyerahkan hari ini ke dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, udah gak sabar kan? Selamat beribadah semua. Shalom teman-teman 180. Mari sama-sama kita angkat pujian buat Tuhan. Katakan kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Mari katakan kembali, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Dan kemuliaan buat
hari-hari kita ke depan kita jalani bersama dengan Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Ucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu yang sempurna Bapa dalam kehidupan kami Tuhan. Sampai hari ini Tuhan kami boleh sehat Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Bapa. Kalau sampai hari ini kami masih nikmati berkat-Mu Tuhan Yesus, itu semua karena kebaikan-Mu Yesus. Saat ini kami menyembah-Mu Tuhan Yesus, kami menaikkan pujian kami buat Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Oh, mari sembah kami memuji-Mu Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, kami puji nama-Mu, oh Tuhan. Kami naikkan syukur padamu Tuhan, kami mengucap syukur. Kasih Tuhan Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Mari kita naikkan pujian sekarang dan naikkan syukur padamu Allah kami Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan,
segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Oh, kami sembah Engkau Tuhan, kami puji namamu Tuhan. Lebih lagi Tuhan menyembah Kau Yesus. Merindukan hadirat-Mu Yesus. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. Say, everybody say, it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. It's all about you. Oh, oh, oh. It's all about you. It's all about you. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Bapa, kami sambut firman-Mu Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu Tuhan dengan hati yang bersyukur Bapa, dan merindukan hadirat-Mu lebih lagi Bapa. Tuhan, pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar kami dikuatkan Bapa, biar kami diperbaharui Bapa, roh, tubuh dan jiwa kami Bapa. Karena firman-Mu adalah firman yang berkuasa Bapa, yang mampu mengubahkan segala sesuatunya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan boleh hadir di setiap rumah-rumah kami Bapa, dimanapun kami menyaksikan 180 Hangout ini Bapa. Dan kami percaya Tuhan, hadirat-Mu hadir, Roh Kudus-Mu hadir Bapa. Berkati kami Bapa. Terima kasih Bapa. Ucap syukur Tuhan. Biarlah kami boleh sambut firman-Mu Tuhan dengan ucapan syukur dan sukacita Bapa. Terima kasih buat puji-pujian yang Tuhan sudah berikan buat kami Bapa. Dan kami persembahkan ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat diberkati dengan firman Tuhan. God bless you. Shalom Sobat Waniti yang dikasihi Tuhan. I'm sure many of you belum kenal dengan saya. Perkenalkan, nama saya Mark. Saya melayani di GBI The City Tower, Jakarta. And currently I'm living in a small city in East Java called Banyuwangi karena keperluan pekerjaan.
I will be leading in our sharing today. Sebelum kita memasukin sharing kita pada hari ini, kita satukan hati kita terlebih dahulu yuk. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih kebaikan dan tuntunan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau sebentar lagi kami akan memasukin sharing kami, speak through me, apa yang Kau sampaikan bagi anak-anak-Mu, Kau jamah mereka dimanapun mereka berada. Hamba-Mu berdoa agar Roh Kudus-Mu bekerja secara luar biasa, secara bebas-bebasnya di dalam kehidupan mereka, dan tuntun langkah-langkah mereka dalam melakukan semua isi hati-Mu. Hamba-Mu juga berdoa agar setiap anak-anak-Mu mengalami perjumpaan dengan Engkau secara pribadi dan hidup mereka diubahkan. Terima kasih Yesus, segala hormat, kemuliaan bagi nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Topik sharing yang akan saya bawa pada hari ini adalah stand firm atau berdiri teguh. First of all, saya mau tanya, siapa di antara sobat wanita yang pernah bermain paintball atau airsoft gun? Maksud saya bermain di lapangan beneran ya. Pada waktu saya masih kuliah dulu, saya pernah diajak teman-teman saya bermain paintball di suatu arena di Padang Gurun. It was a great experience for me. Itu pertama kali saya bermain paintball. Beberapa teman saya memang sering main paintball, bahkan itu menjadi hobi mereka. Mereka sering bilang sama saya kalau kena peluru paintball itu lumayan sakit. Kadang bisa menimbulkan memar-memar di badan kita. Karena sebelumnya saya belum pernah main paintball, saya lumayan nervous. I didn't know what was gonna happen to me. Tapi karena penasaran, saya pun ikut untuk bermain paintball bersama teman-teman saya. Pas nyampe di tempatnya, di arena itu, pastinya kita nggak langsung main. First thing first, kita harus mendengarkan instruksi peraturan-peraturan yang ada dari orang-orang yang kerja di lapangan paintball tersebut. Apa yang boleh dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan. Dan setelah itu, kita nggak langsung main, tapi kita harus meminjam peralatan-peralatan yang sesuai standar pastinya. Seperti ada bajunya, face shield, helm, sarung tangan, dan tidak lupa tembakan dan peluru-peluru yang cukup. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di saat kita bermain di lapangan. Mungkin kita bisa jatuh, mungkin kita bisa terbentur sesuatu, mungkin terbentur teman kita, atau mungkin kita bisa kena impact peluru secara jarak dekat. Tetapi saya percaya dengan adanya proteksi, dengan adanya peralatan-peralatan yang ada ini, badan saya terproteksi dengan lumayan aman. Seenggaknya kalau terjadi sesuatu apa-apa dengan saya nggak akan merasa terlalu sakit-sakit banget lah. Mungkin kalian bingung, apa sih hubungannya paintball dengan topik sharing saya pada hari ini? You will know as we move on. Terkadang dalam kehidupan kita harus menghadapi banyak hal-hal di luar rencana kita. Cobaan hidup, masalah-masalah yang membuat iman kita goyah. Terlebih dalam kehidupan anak-anak muda. Anak-anak muda sekarang itu lebih labil ya, lebih gampang galau. Ada masalah dikit mereka sudah malas doa, nggak mau cari Tuhan lagi. Mereka lebih memilih untuk memakai hikmat sendiri. Sama apalagi dengan adanya COVID-19 hari-hari ini ya, banyak orang menjadi stres, bahkan depresi karena masalah ekonomi, rencana-rencana berubah. Banyak orang memutuskan untuk nggak mau cari Tuhan lagi. Bahkan tidak sedikit dari orang-orang di luar sana memilih untuk bunuh diri atau mencoba untuk bunuh diri, try to commit suicide. Menurut banyak survei mengatakan mental illness semakin bertambah banyak di kalangan anak-anak muda. Percaya nggak percaya bahwa COVID-19 ini membawa dampak bagi banyak orang, entah itu dampak kecil atau dampak besar. Tetapi satu hal yang kita harus ingat bahwa kita semua ini adalah prajurit-prajuritnya Tuhan. Di saat kita memilih untuk memberikan hidup kita kepada Tuhan
memberikan kuasa dan kemampuan bagi kita untuk menjadi prajurit-prajuritnya Tuhan. Tuhan tidak ingin kita untuk menjalani hidup kita sendiri. Tuhan Yesus selalu menyertai kita dan menuntun langkah-langkah kita. Dan bukan itu saja, Tuhan mengajarkan kita tentang perlengkapan rohani atau senjata Allah. Kita mau baca di Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Kita mau belajar apa aja sih senjata-senjata Allah itu. Kita baca perikopnya, perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala hal, keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin. Jadi apa aja sih senjata-senjata Allah itu? Senjata yang pertama yang kita harus tahu adalah ikat pinggang kebenaran yang melambangkan kemampuan untuk melawan tipu muslihat iblis dan melawan keraguan kita terhadap kuasa Tuhan. Kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan itu sangat besar, dan pertolongan Tuhan itu selalu ada buat kita. Karena itu kita harus semakin giat membaca firman Tuhan, mencari kebenaran firman Tuhan, dan bukan hanya membaca, tapi kita harus melakukan semua kebenaran firman Tuhan. Itu yang pertama, yaitu ikat pinggang kebenaran. Yang kedua, senjata yang kedua yaitu baju zirah keadilan yang melambangkan hati kita. Jaga hati kita agar kita nggak gampang iri hati, tawar hati, nggak gampang kecewa. Kita harus mengandalkan Tuhan terus dan terus fokus kepada Tuhan sehingga kita semakin hari semakin bisa menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Kita mempunyai hati Kristus yang penuh kasih. Dan bukan itu aja, kita juga harus mempunyai hati yang penuh pengucapan syukur. Nggak gampang bersungut-sungut, tapi kita senantiasa mengucap syukur atas segala hal yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, senjata yang ketiga yaitu kasut kerelaan. Kita harus mempunyai hati yang rela untuk terus berjalan bersama Tuhan, masuk dalam rencana Tuhan yang selalu terbaik buat kita, berjalan di dalam kebenaran, di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita juga harus punya hati yang mau dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik yang kita sudah terima tentang keselamatan dari Tuhan. Orang-orang di luar sana masih banyak yang masih belum mengenal Tuhan, di komunitas-komunitas kita, mungkin di dalam sekolah kita, pekerjaan kita punya teman-teman yang masih belum mengenal Tuhan. Tuhan mau kita untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik bagi mereka sehingga mereka dapat menerima keselamatan yang sama. Kita mau terus semakin giat untuk melayani Tuhan. Yang keempat, senjata yang keempat yaitu perisai iman. Kita hidup di dunia yang nggak menentu, banyak masalah yang kita harus hadapi juga,
tetapi kita harus beriman dan percaya kepada Tuhan. Di dalam situasi apapun di dalam kehidupan kita, kita harus percaya bahwa kasih dan kuasa Tuhan itu selalu ada buat kita. Jadi, percayalah bahwa rencana Tuhan itu selalu manis dan selalu indah buat kita. Yang kelima, senjata kelima yaitu ketopong keselamatan. Kita harus menjaga pikiran kita. Jangan biarkan perkataan orang, perkataan dunia mengganggu pikiran kita, sehingga iman kita menjadi goyah dan akhirnya kita bisa jatuh dalam dosa. Tetapi kita harus fokus, kita harus memfokuskan pikiran kita kepada hal-hal surgawi, kepada pikiran-pikiran yang di atas, dan selalu ingat akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang keenam, senjata keenam yaitu pedang roh. Pedang roh di sini itu melambangkan firman Tuhan, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Kita harus sadar bahwa kita perlu firman Tuhan untuk menjadi guidance dalam kehidupan kita, supaya kita tidak salah mengambil keputusan. Kita mengambil keputusan semua sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, especially dalam menghadapi masalah-masalah, dalam menghadapi rintangan-rintangan dalam kehidupan kita. Kita nggak mau mengambil langkah yang salah, tapi kita mau mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa memfungsikan senjata Allah ini? Kita tahu bahwa senjata-senjata Allah ini berguna, tapi itu semua kita mengetahui saja tidak cukup, tapi kita harus memakai senjata Allah ini. Kita mau baca lagi di Efesus. Saya mau highlight ayat yang saya baca tadi di ayat 18. Dalam segala doa, di Efesus 6 ayat 18, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi jawabannya simple. Gimana kita bisa memfungsikan senjata Allah itu? Dengan berdoa, berpuasa, dan membaca firman Tuhan, dan selalu mencari wajah Tuhan. Rindukan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari dengan memuji menyembah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus mempunyai suatu hubungan yang intim dengan Tuhan, mempunyai relationship yang dekat dengan Tuhan. Di sana dengan melakukan hal-hal tersebut, kita bisa memfungsikan seluruh senjata Allah di dalam kehidupan kita. Sama halnya dengan perlengkapan paintball yang saya pakai, yang gunanya untuk melindungi saya dari cedera, in case anything happen to me. Setiap perlengkapan senjata Allah ini ada buat kita supaya kita tetap kuat, tetap teguh berdiri, dan menang dalam menghadapi krisis hidup, menghadapi coba-cobaan dan serangan-serangan si iblis. Di Efesus 6 ayat 10 tadi mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Tuhan ingin agar kita selalu berjaga-jaga, tidak takut, dan selalu siap menghadapi rintangan-rintangan yang ada dalam kehidupan kita. We don't know what's gonna happen tomorrow, we don't know what's gonna happen 1 hour from now, tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu menuntun kita. Kita nggak usah takut, kita harus tetap berdiri teguh, mempunyai iman yang kuat di dalam Tuhan. Masalah bisa terjadi, tetapi kita mau fokus kepada Tuhan selalu. Tugas kita bukan hanya menjadi anak-anak Tuhan yang pasif, anak-anak Tuhan yang nggak ngapa-ngapain, tapi kita mau bergerak. We wanna keep fighting the battle. Don't stay in your comfort zone. Don't give up. Jangan gampang menyerah ya. Terus gunakan perlengkapan senjata Allah dan terus andalkan Tuhan di setiap aspek kehidupan kita. Ingatlah, kita diciptakan Tuhan sebagai umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Ingat juga bahwa rencana Tuhan itu adalah rencana yang terbaik buat kita. Demikian sharing saya pada hari ini. Mari kita berdoa untuk menutup sharing pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas
sharing yang barusan hamba-Mu sampaikan. Bila sharing ini dapat mengubah setiap dari kami yang mendengarkan. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami tidak mampu menjalani hidup ini sendiri. Kami berdoa ya Tuhan, mampukan kami ya Tuhan untuk mempergunakan, memfungsikan perlengkapan senjata Allah dalam kehidupan kita. Masalah bisa terjadi, gangguan-gangguan hidup bisa terjadi ya Tuhan. Tapi kami tetap mau berdiri teguh dengan iman kami mau terus fokus kepadamu ya Tuhan. Dan kami mau terus mencari wajah-Mu. Terima kasih Yesus. Segala hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga berdoa Kau pakai setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan untuk menjadi dampak positif dimanapun kami berada. Dan biarlah nama-Mu terus dipermuliakan, orang-orang di sekitar mereka dapat melihat bahwa Engkau sungguh nyata di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Yesus. Segala hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.